لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Nah, insyaallah kita lanjutkan tafsir surat As-Saff. Dan insyaallah kita masuk pada ayat yang terakhir dari surat ini. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong Allah, itu pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin, sebagaimana berkata Isa ibn Maryam, Nabi Isa alaihissalam, beliau berkata kepada para hawariyin, para pengikut setia beliau, man ansari ilallah, siapakah yang mau jadi pembela dan penolongku ilallah, yakni dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, maka kaum hawariyun mereka mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong Allah, pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah, sehingga berimanlah sekelompok dari Bani Israel dan kufur, tidak beriman sekelompok yang lain. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin, maka kami pun kuatkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang zahirin, yang menang di atas musuh-musuh mereka. Nah, berkata Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Tsumma qala ta'ala", kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah", ai kata beliau bil aqwali wal af'al, jadilah kalian pembela-pembela Allah, pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kata beliau dengan ucapan-ucapan kalian dan juga dengan perbuatan-perbuatan kalian. Wa dzalika bil qiyami bidinillah, yaitu kata beliau yang demikian itu dengan seorang menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hirsi ala iqamatihi, dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bersungguh-sungguh di dalam menegakkannya. Qala wa tanfidhihi 'alal ghairi, dan juga menerapkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya, mendakwahkannya, mengajak orang lain kepadanya. Wa jihadi man 'anadahu wa nabadhahu bil abdani wal amwal, dan juga memerangi orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang melawannya, bil abdani wal amwal, dengan jiwa raga mereka dan juga dengan harta-harta mereka. Qala wa man nasara al-batila bima yaz'umuhu min al-ilmi wa radd al-haqqi bidahdi hujjatihi wa iqamati al-hujjati alayhi wa at-tahdhiri minhu, dan juga dengan melawan, memerangi orang-orang yang menasara al-batil, orang-orang yang membela kebatilan, orang-orang yang menganggap dengan apa yang mereka klaim dari ilmu, dan juga orang-orang yang membantah kebenaran, artinya melawan mereka, menjihadi mereka, di antara termasuk dari jihad. Qala bidahdi hujjatihi, itu dengan membantah hujjahnya, itu syubhat-syubhatnya. Wa iqamatil hujjati alaih, dan juga dengan menegakkan hujjah atasnya.
wat tahdhiri minhu, dan juga memperingatkan darinya. Sehingga ini yang disebutkan dengan kata lain oleh para ulama, al-jihad, ya ada dua, yaitu jihad bil hujjati wal bayan, dan juga al-jihad bis sayfi was sinan. Ya, jihad itu dengan pedang atau dengan hujjah, dan penjelasan itu dengan ilmu. Dan yang kedua adalah jihad dengan persenjataan, dengan pedang dan yang lainnya. Maka ini dua macam jihad ya di dalam agama kita itu. Qala rahimahullah, kemudian kata beliau, wa min nasri dinillah, dan juga termasuk dari membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah ta'allumu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk pembelaan kita terhadap agama Allah adalah dengan seorang mempelajari kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk, kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, min nasri dinillah. Termasuk pembelaan seorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ia mempelajari Al-Qur'anul Karim dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena dengan itulah kita bisa menegakkan jihad yang paling agung, ya, jihad yang paling afdal, itu jihad bil hujjati wal bayan. Sehingga termasuk pembelaan terhadap agama Allah, ta'allumu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahkan kata beliau, wal hathi atau wal hathu ala dzalik, dan juga menganjurkan, mendorong, menghasung orang lain untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan juga termasuk membela agama Allah adalah menegakkan prinsip yang agung ini, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan juga mencegah dari yang munkar. Qala thumma hayyajallahu al-mu'minin bil iqtida'i biman qablahum min as-salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangatnya orang-orang beriman untuk meneladani orang-orang sebelum mereka dari orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat kaum mukminin untuk mereka meneladani orang-orang saleh sebelum mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Ini jadilah kalian seperti mereka, hawariyun, orang-orang saleh sebelum kalian yang mendampingi Nabi Isa alaihi salam di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ai kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ai qala lahum 'aridan wa munahhidan man yu'awinuni wa yaqumu ma'i fi nusrati lidinillah wa yadkhulu madkhali wa yakhruju makhraji. Jadi berkata Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya, ya, berkata kepada mereka, qala lahum 'aridan, dengan menawarkan kepada mereka, wa munahhidan, membangkitkan semangat mereka, man yu'awinuni, siapakah yang mau membantuku, siapakah yang mau menjadi penolongku, wa yaqumu ma'i fi nusrati lidinillah, dan juga dia berdiri bersamaku, ya, berdampingan denganku di dalam pembelaanku terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu madkhali, dia ikut masuk pada tempat aku masuk, wa yakhruju makhraji, dan keluar di tempat aku keluar. Artinya senantiasa bersama beliau Nabi Isa alaihissalam dimanapun beliau berada, menjadi pengikut-pengikut yang setia bersama beliau Nabi Isa alaihissalam. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir juga dalam ayat ini, demikian pula Nabi SAW ketika di hari-hari haji, ya, beliau senantiasa menawarkan dirinya kepada orang-orang yang haji ketika itu. Man yu'wini, man rajulun yu'wini hatta uballigh risalata rabbi. Ya, adakah seorang yang dia mau menolongku, mau melindungiku sampai aku menyampaikan risalah dari Rabbku. Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigh risalata rabbi. Karena Quraisy telah menghalangiku untuk menyampaikan risalah Rabbku. Nabi SAW menawarkan dirinya sampai Allah SWT datangkan Al-Aus wal Khazraj. Allah datangkan dua kabilah yang mulia ini, kabilah Al-Aus wal Khazraj, dan mereka mau melindungi Nabi SAW apabila Nabi SAW hijrah ke tempat mereka, itu ke Al-Madinah.
Sehingga Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah, ya, dan mereka orang-orang Al-Aus Al-Khazraj menepati janji mereka untuk melindungi Nabi SAW dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang menginginkan keburukan terhadap Nabi SAW. Sehingga kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sehingga sammahumullah wa rasuluhu al-ansar. Maka Allah pun dan Rasul yang menamakan mereka Al-Aus wal Khazraj dengan Al-Ansar. Karena mereka yang siap menjadi pembela, penolong agama Allah Subhanahu wa taala bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama Al-Ansar kata beliau sara alaman alaihi, menjadi nama yang disematkan kepada mereka orang Al-Aus wal Khazraj. Karena mereka siap berjanji menepati janji mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ini Nabi Isa alaihi salam. Sehingga kata beliau rahimahullah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fabtadara al-hawariyun faqalu, maka kaum Hawariyun pun mereka bersegera ya menyambut tawaran Nabi Isa alaihi salam. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, nahnu ansarullah, kami siap, kami akan menjadi pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Qala famadha Isa alaihi salam ala amrillah wa nasri dinihi. Sehingga Nabi Isa pun alaihi salam beliau terus berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan membela agamanya. Huwa wa man ma'ahu minal hawariyin. Beliau dan orang-orang bersama beliau dari kalangan hawariyin. Qala fa amana ta'ifatun min bani Israil. Sehingga berimanlah sekelompok dari Bani Israel. Kata beliau bisababi da'wati Isa wal hawariyin, dengan sebab dakwahnya Nabi Isa dan dakwahnya kaum hawariyin. Sekelompok dari Bani Israel beriman dengan sebab dakwahnya Nabi Isa dan kaum hawariyin. Wa kafarat ta'ifah, dan kufur, tidak beriman sekelompok yang lain, minhum dari mereka. Qala falam yanqadu li da'watihim fajahadal mu'minun al-kafirin. Sehingga mereka pun kufur, tidak mau beriman kepada dakwah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka pun menolak, tidak mau tunduk kepada dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Fajahadal mu'minun al-kafirin. Sehingga orang-orang beriman pun memerangi orang-orang kafir tersebut. Memerangi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada dakwah seruan Nabi Isa alaihissalam. Qala qawluhu fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qawwaynahum wa nasarnahum alaihim. Kami pun menguatkan mereka dan kami pun membela menolong mereka alaihim, atas musuh-musuh mereka. Fa asbahu zahirin, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang tinggi yang Allah menangkan, alaihim wa qahirina lahum, orang-orang yang di atas mereka, orang-orang yang menang di atas musuh-musuh mereka. Qala, kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di akhir tafsir beliau mengatakan, qala fa antum ya ummat Muhammad, maka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu ansarullah wa du'ata dinihi, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala dan juga penyeru-penyeru agama Allah Subhanahu wa taala. Qala yansurkumullah, Allah niscaya akan menolong kalian, kama nasara man kana qablakum, sebagaimana Allah menolong membela orang-orang sebelum kalian, wa yudhhirkum ala aduwikum, dan Allah akan menguatkan kalian, akan memenangkan kalian di atas musuh-musuh kalian. Maka ini yang beliau sebutkan di akhir tafsir surat As-Saff. Sehingga surat ini tentu di antara yang disebutkan para ulama ayat yang membahas tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar bagi orang-orang berkorban berjihad melawan musuh-musuh Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini kita akhiri surat As-Saff. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.